Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Tuh, kok kamu bisa tahu? Iya, saya tuh pernah naik bis. Ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti saya keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya bodoh ini berarti. Nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Nah, cuma sayangnya Baklawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri. Bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Baklawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Baklawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Kiai Haji Umuruddin Utsman Al-Bantani terhadap salah satu statement daripada Habib Hussein Al-Habsyi yang menyatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti dan sempat menyinggung daripada nasab salah satu dari keturunan Wali Songo, saudara sekalian, dan langsung ditanggapi oleh Kiai Haji Umuruddin Utsman Al-Bantani. Nanti juga akan hadir Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji dan Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Tentang pembahasan nasab. Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Tuh, kok kamu bisa tahu? Iya, saya tuh pernah naik bis. Ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti saya keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya bodoh ini berarti. Yang namanya nasab, kamu, nah bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri. Tidak bisa begitu. Tapi nasab itu ada ilmunya jelas. Nasab itu ada ilmunya jelas. Nah, kalangan para habaib ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Dulu itu generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Beliau ini Masya Allah, itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Dibuat pohon begitu. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada enggak di pohon? Tidak ada. Berarti bukan. Punya semuanya beliau ini. Betul. Masya Allah, khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. Bukan nasabah, Bang, bukan ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya mengucapkan tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal makamnya di sini. Yang saya lagi ini, udah meninggal makam sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek, benar ada. Nasab itu ilmu pasti. Maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Apalagi kadang-kadang dapat nasab dari sumber yang tidak jelas. Ketemu orang tua, atau lagi duduk di pohon beringin, tiba-tiba ketemu bisa begitu. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Saya bisa menangkap beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh Baklawi ini. Baklawi Hussein ya namanya. Bahwa yang pertama titik poin adalah tentang nasab itu adalah ilmu pasti. Yang kedua bahwa background dari apa yang telah
disampaikan oleh Balawi ini adalah bahwa ada orang yang mengaku bernasab kepada Sunan Giri. Yang kedua adalah tentang bagaimana para Balawi rapih di dalam mengurut dan mencatat silsilah. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Balawi tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Pertama, sebenarnya yang disampaikan untuk poin pertama, yaitu tentang bahwa nasab adalah ilmu pasti, ini di situ saya setuju. Karena nasab adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Menurut sebagian para ahli, sejarah adalah termasuk di dalam ilmu pasti. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sejarah bukan ilmu pasti. Dari perbedaan sudut pandang dua kutub ini sebenarnya muaranya sama. Mereka yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pasti, yang dimaksud di dalam sejarah itu adalah sejarah masa lalu yang betul-betul terjadi berdasarkan dengan bukti yang faktual, yang empiris. Maka disebutlah itu sejarah sebagai ilmu pasti. Adapun sejarah yang mengalami pembelokan, kemudian disebut sejarah, itu ada kaitnya. Sejarah palsu misalnya, atau sejarah yang telah mengalami pembelokan. Kemudian menurut yang kedua bahwa sejarah itu bukan termasuk ilmu pasti, mereka menganggap kait-kait tentang sejarah itu, bahwa ada sejarah yang asli, ada sejarah yang palsu, itu tetap disebut dengan sejarah walaupun dengan penamaan tambahan, yaitu sejarah palsu. Tetapi menurut kelompok pertama, sejarah adalah ilmu pasti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sejarah yang betul-betul faktual terjadi pada masa di mana sejarah itu diatribusikan titik mangsanya. Adapun hal-hal yang fiksi, hal-hal yang hanya bersifat dongeng atau pembelokan sejarah, maka itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Karena nasab bagian daripada sejarah, maka nasab juga adalah ilmu pasti. Itu saya setuju sampai di sana apa yang dikatakan oleh Ba'lawi Husain tadi, bahwa nasab adalah ilmu pasti. Oleh karena itu, tadi dia juga mengatakan bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang pakar nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Duwailimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa yang dinamakan dengan isbat nasab la yasbutu birru'yah. An-nasabu la yasbutu birru'yah artinya bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Nah, cuma sayangnya Ba'lawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri, bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Ba'lawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Ba'lawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Bahkan ada seorang nasabah dari Ba'lawi yang mampu untuk menghafal dengan catatan yang rapi seluruh Ba'lawi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini ada falasi di sana yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi. Ya, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'lawi sendiri. Di mana nasab Ba'lawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'lawi tadi, bahwa nasab Ba'lawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Ba'lawi
sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi, Husain Al-Muhdar apa siapa tadi? Husain Al-Habsyi. Husain Al-Habsyi itu membentur atau mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Kemudian juga dalam kitab An-Nur Safir, Mas Rifki, itu ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad, yang Syihabuddin Ahmad ini ada di abad ke-10 Hijriah, di dalam kitab An-Nur Safir itu diriwayatkan bahwa ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Ya. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Ba'lawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Ba'lawi yang penuh dengan haluisme, yang penuh dengan nilai-nilai yang seperti yang dikatakan oleh dia. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti, di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Ba'lawi yang mengatakan bahwa beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi, walaupun itu di dalam Alkitab Al-Burqatul Musiqa secara empiris kita dapat melihat di dalam kitab itu nasab mereka itu mulai dibangun pada abad 9 itu. Tetapi nasab Ba'lawi ini nasab yang betul-betul keluar, yang betul-betul muncul, timbul di abad 9 itu. Rumel Abbas pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ali As-Sakran bukan yang pertama. Karena di dalam nasab itu, di dalam kitab Al-Burqatul Musiqa itu, Rumel Abbas itu mengatakan bahwa Ali As-Sakran hanya mensyarahi atau mengomentari sebuah syair yang diciptakan oleh Bakusher. Rumel tidak tahu kalau Bakusher itu adalah temannya Ali As-Sakran itu sendiri. Bisa jadi puisi-puisi yang diciptakan oleh Bakusher itu adalah puisi pesanan dari Ali As-Sakran karena dia masih hidup sama gitu. Dia adalah murid daripada pamannya Ali As-Sakran itu. Ya kalau misalnya orang yang hidup satu masa, kecilnya bareng. Saya lagi bikin kitab nih Al-Burqatul Musiqa tentang nasab Ba'lawi. Coba tolong dong bikin puisi tentang nasab kami. Sehingga bukan hanya dari kami kalangan Ba'lawi yang mengisbat nasab kami, tetapi dari orang lain juga mengisbat. Itu bisa saja terjadi. Maka sejarah dan nasab itu jangan sampai masuk di dalam filsafat yang abstrak. Karena sejarah dan nasab itu adalah sesuatu yang konkret, faktual, maka jangan sampai difilsafati sehingga nilai kekonkretan dan faktualnya sebuah nasab dan sejarah itu kemudian menjadi abstrak. Kadang-kadang moral sejarah itu Mas Rifki memang mempengaruhi manusia yang ada. Ya, tetapi kejujuran seorang sejarawan di dalam bagaimana dia menulis sehingga menghadirkan sebuah historiografi yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu ini sangat penting agar apa? Kemenangan, kekalahan, kegetiran, kepahitan, kemanisan itu semuanya dapat terekam kemudian jadi pelajaran untuk kita hari ini dan masa depan di dalam membangun peradaban. Nah, kalau umpamanya sebuah bangsa ya menulis sejarah, kemudian menulis sejarah yang sudah mempunyai nilai-nilai moral, di sana moral dimasukkan untuk kepentingan sesuatu hal misalnya, itu
nilai historiografinya itu akan hilang. Kemudian dia menjadi sebuah filsafat atau sinkronisasi sejarah untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini akan mengkaburkan posisi-posisi kesejarahan itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, memang di satu sisi historiografi murni sesuai dengan fakta dan kenyataan di masa lalu itu kadang-kadang bagi suatu daerah yang tidak memiliki spirit perjuangan di masa lalu itu mungkin akan kurang bisa untuk menjadikan mereka yang hadir hidup di hari ini kemudian bisa menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. Nah, tetapi para pakar ini sedang mengadu teori. Apakah penting kita untuk menghadirkan sejarah apa adanya atau kita harus mengkolaborasikan sejarah dengan moral sejarah sehingga suatu sejarah yang tidak baik di masa lalu kemudian tidak menjadikan orang-orang yang terkait dengan kedaerahan sejarah itu terjadi tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kalau misalnya seperti daerah-daerah tertentu, ini sebut saja Banten misalnya, Mas Rifki, ini sebagai contoh saja. Iya. Itu sejak 1800, di mana VOC itu kemudian bangkrut, kemudian Perancis, Belanda, kemudian betul-betul menjajah, karena sebelumnya kan sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun itu tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1590-an itu, dia datang untuk pertama kali sebagai pedagang. Kemudian sampai 1800, dari mulai 1600 sekitar 200 tahun itu mereka hanya mengadu domba antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Nah, kemudian kerajaan Banten yang telah dikuasai secara ekonomi sejak 1682 sampai 1800, kemudian betul-betul dihancurkan oleh Prancis Belanda itu pada 1808. Sejak itu masyarakat Banten itu berontak karena dia telah merasa betul-betul dijajah. Maka baru beberapa tahun sejak keruntuhan daripada Kesultanan Banten 1808 dia diruntuhkan dengan perang dari Sultan Aliuddin yang memenggal kepala seorang Belanda yang bernama Peter de Puy. Kemudian disusul dengan Ki Nuriman yang memberontak dari Pandeglang, disusul oleh Mas Jebeng, disusul oleh tahun berikutnya oleh Mas Jakaria, disusul tahun berikutnya oleh Cilegon, kemudian disusul lagi oleh Nyimas Gampara, Nyimas Melati. Kemudian setiap tahun sampai perang Cikande dan perang Caringin itu setiap waktu terjadi sebuah peperangan sampai 1926. Kemudian sampai sebelum merdeka. Maka moral sejarah masyarakat Banten yang anti penjajahan itu kemudian mengkristal sampai sekarang bahwa kita anti kepada penjajahan. Dan yang nilai-nilai seperti itu, sejarah yang secara faktual memang betul-betul terjadi di masa lalu, apabila kesejarahan itu kemudian dicatat apa adanya, itu tidak menjadi masalah, bahkan akan menjadi spirit yang sangat kuat bagi masyarakat untuk dia itu muncul sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang tidak ada dalam kendali orang lain. Tetapi kalau semacam Ba'lawi, ini kita sebenarnya mau ngomong Ba'lawi. Alhamdulillah ini udah ada Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Assalamualaikum Kiai Dr. Ubaidillah. Tambah keberkahan ngobrol santai saya bersama Mas Rifki. Ini kita ngomong kemana-mana ini dokter. Kita tadi mengomentari seorang Ba'lawi yang bicara tentang nasab tidak boleh diisbat oleh mimpi, sementara di dalam
literatur Balawi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mimpi-mimpi. Kemudian Balawi memberi contoh bahwa ada seorang yang mengaku keturunan Sunan Giri yang merasa dirinya keturunan Sunan Giri yang diisbat oleh hanya seorang kakek-kakek atau diisbat oleh mimpi-mimpi. Kemudian Balawi ini, Pak Dokter, mengatakan bahwa kalau nasabnya para Balawi ini dicatat dengan rapi. Bahkan di Indonesia ada seorang ahli nasab yang bisa untuk mendeteksi seluruh habaib Balawi yang asli dari Indonesia dan Malaysia. Saya kira ada beberapa hal tadi saya telah komentari ini agar Dr. Ubedillah ini juga bisa untuk mengikuti obrolan kita di malam hari ini, bahwa omongan-omongan Balawi ini selalu falasi. Di sana ada hal-hal yang ia ingin sampaikan sebagai message. Yang pertama bahwa nasab Wali Songo itu acak-acakan. Yang kedua bahwa nasab Balawi itu rapi. Yang ketiga, dia kemudian memotong bahwa siapapun yang mengaku turun Wali Songo maka dia harus mempunyai data-data yang kuat. Sehingga sampai Rizik Syihab itu agak ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengen diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Ini mungkin ada enggak ini video yang bisa ditampilkan, videonya Rizik Syihab yang nanti Dr. Ubedillah nanti akan komentari ini. Ya ada. Saya ini dulu ya. Saya ucapkan selamat datang pada Yai Tamam Munji. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sebelum saya putarkan videonya, Yai Tamam mohon menyapa teman-teman yang menyaksikan podcast kita malam hari ini, Yai. Oke, selamat malam teman-teman. Gerakan peradaban untuk anak negeri melawan sandungan peradaban Pak Alwi. Dan takdim saya untuk Kiai Mahyudin Rasman, juga untuk Kiai Fuad, dan pada Mas Rifki. Gitu aja Mas Rifki, sapaan saya Mas. Yai, terima kasih. Ini saya putarkan video siapa namanya ya, Imam Unyil. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Kalau mereka yakin, rasa mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, saudara. Datang ke Robito Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara, perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat dia diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk isbatin nasab. Maka sekarang apa ya? Dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Khusus saya, S1 saya di Al-Ahqaf, jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat. Saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca, ada koror. Biar kita tahu nih, menentukan sesuatu itu pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror. Koror dari Majma' Fiqh Islami. Forum fikih dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian ada promote mufti-mufti tarim yang tua sekali mazhab Syafi'i. Kalau ada koror dari Majma' Fiqh Islami diambil. Karena yang kumpul ulama besar. Nah, soal masalah
tes DNA ini, bagaimana, apakah bisa dipakai untuk menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas. Ini keputusan forum ulama dunia, forum fikih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik, nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian bukan hanya sekedar Rasul Masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya. Yang bisa kita tentukan hukum fikih tanpa setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu korini, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalil nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal khita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirri, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, i'timad al-basmah al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Nah, saya kira cukup sampai di situ video dari Imam Unyil dan mantunya ya tentang tes DNA itu. Jadi banyak publik telah mengetahui bahwa ada ketidakkompakan suara atau pikiran antara mertua dan menantunya tentang tes DNA ini, di mana Rizik Syihab mengatakan tes DNA, mantunya mengatakan akhirnya haram di dalam syariat untuk tes DNA. Monggo ini Yai Tamam atau Yai Imad mengomentari tentang video tersebut. Monggo Kiai Imad barangkali. Ya, itu ada asbabul wurudnya itu Mas Rifki, di mana seorang Rizik Syihab dan menantunya Hanifah Alatas itu berbeda pendapat. Itu video Rizik Syihab itu video yang ada atau muncul sebelum isu nasab ini muncul, yaitu ketika adanya sebuah gerakan dari para keturunan Wali Songo yang ingin kemudian mereka mengumpul, membuat satu perkumpulan untuk menghimpun nasab-nasab yang berserakan untuk dijadikan dalam satu payung perkumpulan keturunan Wali Songo. Kemudian dari sebagian riwayat yang ada sesuai dengan fakta historis Suhroy Sifadoh ketika itu, ada para keturunan Wali Songo itu yang menyatakan ke Balawi. Nah ini riwayat yang menyatakan bahwa Wali Songo ke Balawi ini ada di dalam kitabnya Balawi, yaitu kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau dicetak ulang 1984. Kemudian itu setelah ditelusuri itu akan mentok kepada 1930 sampai 1969 ditulis oleh Salim bin Jindan. Akhirnya dari Balawi ini banyak yang keberatan karena banyak keturunan Wali Songo yang pakai gelar Habib waktu itu. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi itu. Nah, bagi mereka-mereka yang mengaku keturunan daripada Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Nah, semua kata-kata itu sekarang mentok
dan berbalik kepada mereka sendiri, yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'lawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Akhirnya ketika ini sudah keluar berbarengan dengan isu nasab ini kemudian Surah dan Istiadah juga Ba'lawi bukan hanya secara dia tidak terkonfirmasi, tapi secara ilmu juga tidak dicatat oleh para pakar nasab sampai abad ke-10 96 Hijriah ada kitab Fathul Talib. Kemudian menurut ilmu sejarah juga yang paling pertama kali menyebut ada Ali As-Sakran di tahun 895. Kemudian secara akhlak juga itu jangan sangat jauh dan terbuka berbagai macam kasus di mana dari keluarga Ba'lawi ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perampokan, begal motor dan lain sebagainya. Nah, ini mereka kemudian semakin ketakutan. Akhirnya sang menantu tampil begitu bahwa tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi itu asbabul wurud daripada pertama bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA. Yang kedua adalah bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan kesimpulan-kesimpulan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Nanti kita akan lanjutkan dengan analisa hipotesa daripada dokter kita, Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Monggo, Yai. Monggo, Yai. Oke. Terima kasih. Ada beberapa catatan saya, Mas Rifki. Oke. Tadi sudah saya sampaikan Pak Diman iklan saya untuk Kiai Maduddin Utsman, Mas Rifki, dan Kiai Fuad Barat. Sebelum saya menyampaikan catatan saya, sebenarnya sudah banyak hikmah yang menunjukkan siapa Ba'alwi itu, Mas. Tetapi lagi-lagi wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali mereka yang punya akal, yang berakal, Mas Rifki. Okay. Bahkan ada teman bercanda kepada saya, kelihatannya canda tapi saya rasakan benar juga, Mas Rifki. Candaannya itu begini. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Nah, Arab itu kan seringkali kita memaknai suku Badui. Nah, tapi teman-teman saya bercanda itu, Arab itu Arab pinggiran. Lah, kalau Arab pinggiran itu kan berarti tidak Arab asli yang mencoba ngaku-ngaku Arab, atau yang mencoba ingin berintegrasi dengan orang Arab. Mungkin karena ada harapan besar yang ingin diperoleh itu, Mas. Lah, kecenderungan orang-orang yang seperti itu, asyaddu kufra wa nifaq. Kecenderungan untuk nifak dan kekufurannya itu kuat sekali, Mas. Salah satu contoh sifat kufur itu mendajalkan orang lain itu kan dajjal sendiri sebenarnya, Mas. Dajjal itu kan kafir. Ketika menyamakan orang seperti dajjal berarti kan sebenarnya menuduh orang kafir. Berarti berbalik pada kekufurannya dia sendiri. Yang kedua, nifak, kemunafikan. Dari adegan yang tadi disetel oleh Mas Rifki itu ada kemunafikan yang luar biasa itu, Mas. Terkait dengan bagaimana serangan Rizik Syihab terkait dengan tes DNA, itu sebenarnya kan tidak pidato biasa, Mas. Itu pidato menyerang masyarakat pribumi sebenarnya, Mas. Jadi
kalau saya analisis dari teori Foucault, ada penyerangan untuk masyarakat pribumi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan senjata, bukan dengan pistol atau bom atom, tapi dengan ilmu pengetahuan. Targetnya adalah menghegemoni, Mas. Targetnya adalah menghegemoni masyarakat pribumi, seperti yang kita pahami dari Agus Kom itu, dengan cara seolah-olah mereka itu memiliki kebenaran yang valid, yang absah, yang verifikatif, yang bisa dibuktikan terkait dengan tes DNA itu. Nah, saat itu dia belum tahu kalau tes DNA itu sebenarnya justru menunjukkan kalau dia itu tidak valid. Tapi kan masyarakat pribumi dikira orang-orang tolol, orang-orang bodoh, Mas. Nah, Rizik Syihab tidak tahu di masyarakat pribumi itu ada Dr. Sugeng yang memahami DNA, sehingga Rizik Syihab memakai senjata tes DNA. Itu sebenarnya senjata penyerangan terhadap masyarakat pribumi, yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak punya hak sama sekali mengaku cucu Nabi. Nah, tetapi sebenarnya itu kan ungkapan orang tekanan batin, Mas. Tekanan batin untuk mendapatkan pengakuan sebagai cucu Nabi dengan menekan, mengintervensi atau menyerang secara verbal pada masyarakat pribumi yang sebenarnya masyarakat pribumi tidak tahu menahu. Masyarakat pribumi itu tidak tahu menahu, tidak ada masyarakat pribumi yang ngaku cucu Nabi, itu tidak ada. Tapi Rizik Syihab menyampaikan seperti itu sebenarnya kan dalam teori Sigmund Freud itu kan sebagai bentuk kompensasi untuk menghibur diri sendiri yang sedang tertekan, untuk lebih menguatkan kepada publik biar diakui sebagai cucu Nabi, sehingga seolah-olah mencari objek serangan, objek yang bisa dikambing hitamkan untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Rizik Syihab dengan mengungkapkan seperti itu. Kajian psikologisnya kan di situ, Mas, sebenarnya. Tapi ternyata Allah menunjukkan suatu perkembangan yang tidak menunggu waktu lama menjawab ungkapan Rizik Syihab yang menjadi titik balik, kalau istilah saya itu pagar makan tanaman. Yang diandalkan Rizik Syihab tes DNA untuk membangun hegemoni di hadapan masyarakat pribumi, seolah-olah dia itu valid dalam konteks tes DNA, valid dalam konteks catatan, valid dalam konteks sejarah, valid dalam konteks argumentasi bahwa dia itu nasab yang terkonfirmasi ke Nabi. Ternyata gagal semua, dibalik oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. Tapi yang bisa memahami ini kan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ini semua kecuali orang-orang yang mau berpikir, Mas. Apalagi Muhyiddin nggak mau berpikir sampai seperti ini, Mas. Oke, sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hussein Al-Habsyi itu, Pak Alwi, itu sebenarnya kan juga serangan untuk pribumi, Mas. Pribumi ini sebenarnya orang-orang Allah yang nggak tahu menahu, tapi menjadi objek serangan biar mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi sebenarnya, Mas. Ini kan bisa dipahami secara psikologis bagi yang memahami teori psikologi, Mas. Atau bisa dipahami dari teori Foucault untuk melakukan kekerasan di era modern itu kan melalui ilmu pengetahuan. Makanya ini kan titik kejahatan Ba'alwi, sekali lagi saya katakan jahat sekali. Cuman masyarakat kan banyak yang tidak memahami kekerasan-kekerasan verbal dengan mengambil objek pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk menguatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam gerakan-gerakan Ba'alwi yang selama ini di hadapan kita itu. Contoh misalnya Muhammad Hussein Al-Habsyi kan dia mengatakan ilmu nasab itu ilmu pasti. Keren kan ini? Keren. Artinya juga kita sebenarnya kan nggak perlu berdebat dengan mereka. Yang mereka gugat terkait dengan tesis Kiai Imad itu sebenarnya sudah mereka jawab sendiri. Ketika mereka menggugat tesis Kiai Imad, itu sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan jawaban dari mereka bahwa tesis Kiai Imad itu tesis sejarah.
terkait sejarah itu adalah terkait ilmu nasab, dan ilmu nasab itu adalah ilmu pasti. Sehingga secara otomatis ungkapan Muhammad Husin Al-Habsyi ini adalah mematahkan framing atau bahkan argumentasi yang dibangun oleh Ba'alwi untuk menyerang tesis Kiai Imad. Itu sudah terjawab oleh Muhammad Husin Al-Habsyi sendiri sebenarnya, Mas. Ya. Sehingga Kiai Imad nggak perlu capek-capek, Gus Aziz Jazuli nggak perlu capek-capek, itu sebenarnya sudah mereka patahkan sendiri sebenarnya. Lah, ini lagi-lagi harus dipahami bahwa Muhammad Husin Al-Habsyi itu sebenarnya sedang melakukan kekerasan verbal, penyerangan terhadap masyarakat pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam bahasa saya, Mas. Di mana itu bisa dirasakan di contoh yang dibuat oleh Muhammad Husin Al-Habsyi. Dia mengatakan ilmu nasab ilmu pasti, tapi kemudian yang nggak enak, contohnya itu Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Bonang, atau Sunan Kalijogo. Ini kan nggak enak, seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Lah memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Lah, tes DNA-nya sudah berbeda, G sama O itu berbeda. Nah, dari tes DNA sendiri ini sebenarnya mereka sudah harusnya beristighfar karena Wali Songo yang diakui sebagai keluarga mereka bahkan dijadikan senjata mereka untuk menghantam pribumi secara verbal, melakukan kekerasan terhadap pribumi sebagai objek kekerasan untuk mendapatkan kemuliaan mereka, seolah-olah nasab mereka itu adalah pasti yang telah mereka tata secara rapi dan memasukkan Wali Songo sebagai bagian daripada mereka. Ini kan sebenarnya Ba'alwi sedang melakukan kekerasan. Cuman bedanya Muhammad Husin Al-Habsyi melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang lembut. Bahar Smith melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang kasar. Sama-sama melakukan penyerangan. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Ba'alwi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan Lutfi itu bin nyata. Yahya, Yai. Apa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, Tamam bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Nah, secara teori yang dikatakan Rizik Syihab tentang perlunya tes DNA, dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, secara teori benar, betul. Nah, ketika itu dikatakan betul, itu kan menunjukkan sempurna kepalsuan mereka. Karena mereka setelah munculnya tesis Kiai Imad, nampak mereka betul-betul tidak punya data itu, Mas. Jadi kedustaannya itu betul-betul nampak di situ. Kemudian ini yang menarik, Mas. Hanif itu saya kira bisa membaca kitab, tapi nggak paham arah fikih, Mas. Selalu mengaitkan nasab dengan nusus, gimana itu? Saya selalu mengulang-ulang, silahkan dibuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi, bahwa nusus itu tidak ada hubungannya dengan waqa'ih. Jadi ada aturan bermadhab itu terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Dan itu kaitannya dengan nas. Tapi kalau kaitannya dengan waqa'ih, fakta sejarah, itu nggak ada hubungannya dengan nusus. Lah, tadi dikatakan Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan nas. Nah, jika ilmu nasab itu ilmu pasti, maka tidak perlu ijma ulama. Karena tidak ada kaitannya dengan istihad. Nah, ijma ulama itu kan dilatar belakangi adanya istihad yang di situ saling berbenturan antara ulama satu ulama lain, yang dikhawatirkan nanti timbul tidak maslahah di kalangan umat, maka masing-masing ulama yang memiliki istihad yang berbeda-beda itu bisa dikumpulkan untuk melakukan ijma. Dan ini hubungannya dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Hubungannya dengan nas, hubungannya dengan aturan bermadhab. Sementara nasab itu adalah fakta historis yang berhubungan dengan waqa'ih. Tidak ada hubungannya dengan madhab, Mas. Nah, di situ tadi saya sangat mentertawakan Hanif
yang mengaitkan antara ilmu nasab dengan nas itu betul-betul atau dia belum membaca kitab Imam Qarafi terkait dengan batasan bermadzhab itu, Mas. Di halaman 190 sampai 200 itu, Mas. Kemudian ini sama bicara tentang nasab itu kayak menata kursi di ruangan itu loh, Mas. Masa mau nata kursi untuk kegiatan seminar harus konsultasi dengan ulama, harus istihad dulu, harus cari dalilnya dulu. Kan itu fakta historis. Masa mau menunjuk warna ini warna kuning, hijau atau biru atau merah, masa harus isbat ijma ulama dulu? Kan enggak enak. Mau misalnya ada banjir, bagaimana melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang kebanjiran, masa harus melakukan ijma ulama dulu, Mas. Ini kan jadi lucu semuanya. Dan sebenarnya tanpa disadari, Muhammad Husin Al-Habsyi, Rizik Syihab, itu sudah menjawab gugatan-gugatan Ba'alwi terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu tinggal kipas-kipas duduk di kursi santai aja, Mas. Karena gugatan dan framing Ba'alwi itu sudah dijawab oleh mereka sendiri sebenarnya. Itu aja, Mas, sebagai pengantar awal. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Ya baik, terima kasih Yai Tamam. Ini kita kehadiran Gus Aziz Jazuli, cuma ini bukan Aziz Jazuli yang kemarin ngeyel ke Dr. Sugeng Sugiarto ya. Itu Aziz Jazuli yang kloningan itu, karena kan Balwi suka yang kloningan begitu. Ini yang asli nih yang hadir, Gus Aziz Jazuli yang asli. Kemarin itu ada Gus itu kibin tuh ngeyel, tapi ya tetap kita layani lah. Gus Aziz, ini kurang lebih Gus Aziz kan sudah tahu ya 2 video yang kita tayangkan ya. Pertama tadi video dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu sebagai informasi pada teman-teman yang menyaksikan, itu video saya lihat itu 4 tahun yang lalu ceramah itu. Dan beliau menjadi perwakilan DPP Robito Alawiyah ketika seminar nasab di Robito Alawiyah di 7 September yang lalu. Jadi beliau itu bagian dari Robito Alawiyah. Itu poin penting juga tuh untuk diingat-ingat bahwa beliau adalah bagian dari Robito Alawiyah yang mengatakan ilmu nasab itu ilmu pasti. Kalau dapat nasabnya dari mimpi ya enggak bisa. Kira-kira begitu ya. Kemudian nasab Habib dicatat dengan rapi. Kemudian makamnya itu tidak berwujud makam. Lalu tahu dari mana itu makam wali atau makam tidak fiktif gitu. Oh ini karena sudah ada yang menziarahi. Dan beliau menolak itu. Kemudian beliau menyinggung di ceramah itu tentang haul fiktif, kemudian memfiktifkan makam, kemudian makam yang fiktif itu kemudian dipropagandakan. Begitu. Kemudian ziarahlah ke yang jelas gitu. Ini kemudian video yang kedua tentang tes DNA. Gus Aziz Jazuli pasti tahu lah. Pertikaian antara mertua dan menantu. Ini dari sampai sejauh ini Gus Aziz Jazuli kira-kira apa yang mau Gus Jazuli tambahkan atau ungkapkan? Dipersilakan Gus Aziz. Ya, terima kasih Gus Rifki. Assalamualaikum. Salam tadim untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Ubaidillah, bukan Ba'alawi tapi ini mah. Gus Rifki dan juga admin Gus Fuad ya, Kang Din. Assalamualaikum semuanya. Mungkin dari penyampaian statement yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin juga Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah itu sudah saya rasa sudah cukup dan sudah sangat lengkap. Saya simak dari awal. Hanya saja begini, tambahan saya bahwa saya akan membacakan atau mengutip beberapa karya dari Habib-Habib Ba'alawi, misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi ya, yang memang dalam buku ini ditulis oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyilli, salah satu ulama dari kalangan Ba'alawi, ulama sejarah dari kalangan Ba'alawi yang hidup pada abad ke-11 Hijriah. Dan juga ada sebuah kitab yang berjudul Al-Fawaidus Saniyah, karya dari Ahmad
bin Hasan Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Terkait tentang nasab, jadi sebenarnya isi dari kedua kitab tersebut ketika membicarakan tentang nasab Ba'alawi, beliau-beliau ini menggambarkan dan mengilustrasikan bagaimana luar biasanya nasab Ba'alawi yang sudah diijma oleh para ulama dari semenjak zaman dulu, dan klaim itu memang sudah dari awal ya, dan itu bisa dilihat dalam kitabnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu sendiri. Namun itu hanya sekedar klaim yang tidak bisa dibuktikan dengan bukti apapun. Dan juga di sini yang bisa jadi atau bisa kita simpulkan bahwa apa yang disampaikan dalam kedua kitab tersebut sebenarnya menjadi bumerang untuk kalangan klan Ba'alawi itu sendiri. Karena dalam Al-Mashrur Rawi jilid 1 halaman 63, bagi teman-teman yang punya kitabnya silahkan ya. Ketika Habib Muhammad Abu Bakar Asyili itu membicarakan, mengulas tentang sebuah hadis, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku kepada yang selain bapaknya dan dia tahu bahwa dia itu bukan bapaknya, maka surga itu diharamkan kepadanya. Kemudian wa min huna tawaqqafa jama'atun 'anid dukhuli fil intisabi thubutan wa nafyan. Sehingga di sini banyak dari golongan ulama itu tidak mau masuk atau tawakuf, diam untuk tidak mau memasuki untuk menasabkan diri kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik secara isbat atau nafi, baik untuk menetapkan nasab atau menafikan nasab. Terlebih lagi lah siyama nasaba ahli al-baitil mutahhar khususnya, atau terlebih lagi nasab ahlul bait Nabi. Nah, hanya saja wal ajab min qaumin, sementara ada sebuah keanehan dari suatu kaum yubadiruna ila isbati, yang mereka itu terburu-buru untuk mengisbatkan sebuah nasab bi adna qarinah, dengan qarinah atau petunjuk yang kecil, wa hujjatin mumawwahah, dan juga menggunakan hujjah yang dipoles, yus'aluna anha yaumil qiyamah, yang tentu mereka akan dipertanyakan tentangnya pada hari kiamat. Nah, artinya di sini ada sebuah kesimpulan ya, statement yang disampaikan dalam kitab ini, bahwa dengan adanya sedikit qarinah, sedikit dalil, sedikit bukti, itu tidak bisa menjadikan sebuah nasab itu sabit, tersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana ketika dikaitkan dengan yang dilakukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang menemukan sebuah teks di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, yaitu nasabnya seorang ulama yang bernama Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Lalu kemudian lantaran leluhurnya itu bernama Ubaidillah dan leluhurnya Ali As-Sakron itu bernama Ubaid, lalu dengan adna qarinah, dengan qarinah atau petunjuk yang sedikit ada kemiripan saja lalu disambungkan. Nah, artinya itu pun masuk sebenarnya, masuk kepada larangan atau pewanti-wantian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang klaim ini. Jadi apakah kemudian setelah Al-Mukarram Kiai Haji Imad, kemudian Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah, serta sahabat-sahabat Kiai Haji Nur Ihya dan juga yang lain-lainnya yang melakukan sebuah penelitian tentang nasab Ba'alawi, kemudian dikaitkan dengan teks yang barusan kita ulas, tentu itu mereka sendiri sebenarnya ya dengan melalui teks ini tidak bisa nasabnya itu disambungkan kepada Rasulullah, karena korinahnya begitu kecil atau petunjuknya itu begitu kecil sehingga tidak bisa untuk menyambungkan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam statement tadi yang disampaikan oleh Habib Ba'alawi tadi, siapa namanya itu Gus? Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwa ilmu nasab itu ya ilmu pasti. Jadi pasti nyambung, pasti enggak gitu kan. Kalau yang nyambung benar katakan nyambung. Kalau memang enggak nyambung ya udah katakan enggak nyambung. Kan simple kan Gus ya. Barangkali itu saja Gus yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Gus. Monggo dilanjut Gus.
Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar sudah kita saksikan bersama ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani, lalu kemudian Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, lalu kemudian Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian, dan semuanya merupakan satu kesatuan kawan daripada Kiai Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani, dipersatukan melalui satu pemahaman ya saudara sekalian, bukan dipersatukan gara-gara kepentingan. Kalau kita lihat memang Kiai Haji Umaruddin ini kalau ada orang mempunyai kepentingan terhadap beliau gara-gara kepentingannya membela beliau, sudah tidak ada yang diharapkan lagi kepada Kiai Haji Umaruddin, saudara sekalian. Beliau bukan pejabat, beliau bukan tergolong orang yang terlalu kaya, saudara sekalian. Ya bisa kita bilang Kiai Haji Umaruddin lumayan kaya ya, tapi dalam hal ini, dalam kasus polemik nasab ini, kalau kita membela Kiai Haji Umaruddin gara-gara beliau kaya nanti dikasih imbalan ya, tidak ada, saudara sekalian. Kalau kita lihat orang-orang yang memang membela atau satu pemikiran dengan Kiai Haji Umaruddin itu, mereka semua berkawan, berteman hanya salah satu gara-gara mereka satu pemahaman, yaitu pemahaman di mana mereka saling menjawab, saling melengkapi keresahan yang sudah dilakukan oleh para oknum Habib ini, saudara sekalian. Ya, salah satunya yaitu Abah Setu yang terang-terangan mengaku saya tidak kenal dari Kiai Haji Umaruddin. Abah Setu yang memang tidak kenal, lalu kemudian karena satu pemikiran, satu pemahaman, akhirnya sudah kita lihat tahu bersama bahwa Kiai Haji Umaruddin pernah bertemu dengan Abah Setu, Abah Asep Setiawan, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga tadi sempat kita saksikan bersama, saudara sekalian, Habib Husain Al-Habsyi ini memang apa ya, bisa kita bilang merendahkan atau apa ya, hanya gara-gara diisbat oleh orang-orang pribumi satu orang bahwa dia adalah keturunan Sunan Salah, tadi keturunan Sunan Giri ya saudara sekalian. Lalu ini tidak bisa diisbat. Lalu kemudian setelah dia merendahkan itu, lalu kemudian dia menyambung dengan nasab Habib Ba'alwi, saudara sekalian, yang memang ini sudah tercatat rapi dan sebagainya, bahkan adalah salah seorang Habib yang memang mencatat semua nasab para Habib ini, saudara sekalian. Karena nasab itu ilmu pasti dan tidak main-main, saudara sekalian. Luar biasa. Namun ketika ada orang pribumi yang mengakui nasabnya ulama dari asli pribumi, saudara sekalian, ya mereka ingkari, saudara sekalian. Nah, ini hal yang memang merendahkan pribumi lalu kemudian mengangkat dari kelompok dia sendiri, saudara sekalian. Ya memang benar yang dikatakan oleh Gus Aziz Jazuli, itu memang ilmu nasab itu ilmu pasti terputus dan pasti nyambung, tidak bisa pasti terputus lalu kemudian bisa disambung-sambungkan, saudara sekalian. Ya, tadi juga ditampilkan video daripada Rizik Syihab dan menantunya Habib Al-Attas yang berbeda pandangan, saudara sekalian. Rizik Syihab tapi dikomentari oleh Kiai Haji Umaruddin ya, kalau Rizik Syihab itu memang benar, itu videonya muncul ketika belum ada polemik nasab, belum muncul tesis Kiai Haji Umaruddin. Dan kemudian tuh Habib Al-Attas itu adalah setelahnya ya, jauh hari sebelum sesudah daripada tesis Kiai Haji Umaruddin muncul. Ya, tapi meskipun berbeda waktu, kita lihat Habib Al-Attas dan Rizik Syihab itu jauh berbeda pandangan. Ada yang mewajibkan tes DNA, ada yang mengharamkannya, saudara sekalian. Ba'alwi semakin kacau balau lah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.